Engine S6D155-4 berputar searah jarum jam. Dilihat dari kipasnya, dia berputarnya ke sana searah jarum jam. Terus untuk tahu kanan dan kirinya engine, dilihat dari belakang engine, dari flywheelnya. Ini flywheel, nih. Berarti sisi kiri sini, sisi kanan sebelah sini. Sekarang untuk sebelah sisi kiri, komponen-komponen yang ada pada sisi sebelah kiri engine itu ini namanya fuel filter. Fungsinya untuk menyaring kotoran yang terdapat pada fuel system. Di sini namanya governor, ini namanya priming pump, ini feed pump. Semuanya ini dianggap sebagai feed pump. Di sini overflow valve, fungsinya untuk mengatur tekanan dalam FIP ini sehingga tekanan tersebut bisa disalurkan ke nozzle sini. Ini piping returnnya fuel, ini piping inputnya ke nozzle. Komponen ini namanya intake manifold. Intake manifold berasal dari blower pada turbo, dihembuskan masuk ke intake manifold sini, baru masuk ke ruang bakar melalui intake valve. Pot ini untuk mengukur RPM engine. Putaran dari FIP adalah setengah dari crankshaft, dari crankshaftnya ya. Nih, itu dimasukkan sini dan akan terbaca pada tachometer toolnya. Terus ini water separator, fungsinya untuk memisahkan air yang ikut tersirkulasi ke sistem. Di dalam water separator terdapat strainer untuk menyaring kotoran. Dan o-ring. Pemasangan dari strainer ini posisinya jangan sampai kebalik, karena apabila kebalik tidak akan berfungsi sebagai strainer. Seperti ini kebalik. Yang benar seperti ini. Jadi solar masuk dari sebelah dalam sini, terus keluar lewat sini, baru masuk ke bawah dan naik outputnya ini. Apabila kebalik, seperti ini, maka solar akan masuk di sisi luarnya sini. Dia tidak akan masuk ke dalam sini, sehingga fungsi dari strainer akan sia-sia. Selanjutnya untuk pemasangan, perhatikan seal rubber ini, pastikan tidak tergencet. Masukkan strainer ke housingnya dan diraba rubber, pastikan tidak tergencet karena akan terhisap. Apabila tergencet maka akan menyebabkan engine low power. Selanjutnya o-ringnya
o-ring dipasang di atasnya, karena kebanyakan o-ring dipasang di bawahnya. Posisi yang benar seperti ini, posisi yang salah seperti ini. Apabila o-ring dipasang di bawahnya, dia tidak akan berfungsi sebagai penyekat meskipun sama-sama naik, sama-sama bisa terpasang. Ini indikatornya, indikator terdapat water atau tidaknya yang dimasukkan dalam water separator. Jadi pemasangannya gini. Pastikan water separator terisi dengan solar terlebih dahulu, agar saat pemompaan nanti tidak terlalu berat. Kendorkan water separator, terus di priming sampai akan keluar solar di sini. Keluar sini baru dikencangkan. Saluran inputnya ini dan saluran outputnya ini. Ini adalah fuel filter, berfungsi untuk menyaring kotoran pada oli lubricating system di engine ini 155. Terus ini regulatornya untuk membatasi tekanan dalam sistem. Di sini adalah safety valve-nya. Safety valve untuk mencegah atau sebagai pengaman apabila filter ini buntu. Filter ini buntu, maka dia akan mendorong spring dalam safety valve. Spring akan terdorong, maka sensor di sini akan terkonek dengan ground. Akibatnya lampu pada monitor panel akan nyala, filter clogged, sehingga operator akan tahu kalau filternya buntu. Ini adalah drivennya punya transmisi pump. Hanya ini cooling nozzle valve. Cooling nozzle valve adalah mengatur tekanan yang diperlukan untuk jet cooling valve, yaitu jet cooling valve itu untuk melumasi liner. Ini potnya yang buat ngatur dan ngukur, yang buat ngukur engine oil pressure. Apabila tekanannya kurang, maka dilakukan adjustment pada regulatornya. Ini preheating system untuk membantu penyalaan engine saat kondisinya dingin, dengan cara dibuka kerannya, terus starting switch diposisikan preheating, putar balik ke kiri sampai lampu padam, menandakan sudah panas solarnya. Habis itu di start. Habis start hidup, engine hidup, posisikan keran ke posisi close. Ini namanya burst pressure, untuk mengukur tekanan udara
yang dihasilkan oleh blower. Ini blow by-nya, blow by engine, tekanan blow by. Ukurnya pada hose ini. Dimasukin toolnya, satuannya milimeter aki, menggunakan air pengukurannya, dan diukur saat stall. Pengukuran saat stall speed itu ini, blow by, burst pressure, dan ada juga RPM saat stall. Sini. Kalau fuel dan oli itu yang diukur tidak ada, karena fuel dan oli itu indikasi sistem kerja. Kalau olinya yang diukur yang di sini. Untuk oli. Saat low dan high saja, bukan saat stall. Ini air cleanernya. Air cleaner disemprot sebanyak 6 kali. Apabila sekali penyemprotan, maka kasih tanda silang. Yang disemprot air cleaner yang diperbolehkan adalah outer dari air cleaner tersebut. Inner tidak boleh disemprot. Kenapa? Karena dikhawatirkan elemen di inner akan rusak, dan juga inner sebagai indikasi apakah air cleaner ini perlu diganti esi atau tidak, esi itu keseluruhan. Ini outernya, tapi bukanya berat karena tangan satu ya saya. Terus di sebelah kiri engine itu aja. Ini namanya dipstick untuk ngecek kapasitas olinya. Ada engine idling, dan ada juga engine stop. Berarti kalau ada dua parameter seperti ini, maka pengukurannya 2 kali. Satu saat stop, di atas H itu high, sama L low. Terus saat engine sudah di running, harus dicek kembali apakah dia di high atau di low, atau malahan lebih tinggi daripada high. Apabila lebih tinggi daripada high, itu menunjukkan pompa mengalami masalah karena tidak bisa mensirkulasikan oli. Jadi dipsticknya tetap. Ini untuk pengisian oli. Pastikan ujung dari oil gun bersih sebelum dimasukkan ke oil pan. Ini drain plug-nya buat buang olinya. Terus di dalam sini, dalam oil pan, ada pompa oli atau gear pump tipenya untuk mensirkulasikan, dan juga ada main relief yang membatasi tekanan di oil system. Apabila semua sistem buntu, maka tekanan oli tersebut akan ngedrain, akan buang lewat main relief valve. Selanjutnya dari sisi depan, ini timing wheel yang terdapat tanda-tanda untuk melakukan adjustment berupa garis dan angka 16, 52 atau 34. Juga sebagai dampernya, vibration damper untuk engine crankshaftnya, dan di dalamnya sini adalah vibration damper untuk FIP karena dia pun berputar. Namun tidak semua engine mempunyai vibration damper ini, tergantung aplikasi di engine tersebut dipasang. Ini puli, ini juga puli juga. Puli di sini bisa dimanfaatkan untuk sebagai tension pulinya kipas, atau juga bisa dipakai untuk
pulinya AC, air kompresor. Selanjutnya ini water pump. Sebelah kanan engine water pump ada 2 lubang. Yang output yang sebelah atas. Karena apa? Karena dia diameter lubangnya ini lebih kecil daripada di bawah. Untuk menghafal atau mengerti mana input, mana output, kita lihat dari besarnya lubang, di mana lubang input selalu lebih gede. Lubang masuknya lebih gede daripada lubang keluarnya. Hose ini masuk ke corrosion resistor. Corrosion resistor dipasang secara paralel, di mana ditempatkan boleh asal dia paralel. Tujuannya apa? Untuk mencegah korosi pada komponen-komponen engine dan sebagai bahan tambahan untuk memperbaiki mutu dari cooling system tersebut. Terdapat 7 elemen, 7 bahan tambah di dalam corrosion resistor ini. Saat penggantian, keran harus ditutup baru dilepas. Habis dilepas, hati-hati karena kondisinya panas. Pasang kembali, jangan lupa lip dari filter diberi oli biar tidak lengket rubbernya. Baru setelah selesai dipasang, buka kembali. Ini bypass filter. Fungsinya untuk membantu menyaring kotoran yang lebih halus di lubricating system. Apabila apabila oil filter buntu, maka dia akan melewati safety valve, juga melewati bypass ini. Namun tugas utama bypass adalah membantu penyaringan. Bypass lebih gede karena nanti filtering areanya pun akan lebih besar. Namun kemampuan penyaringannya lebih bagus, lebih kecil, atau meshnya lebih banyak. Mesh adalah jumlah pori-pori dalam satuan inci persegi. Terus ini keran untuk corrosion resistor. Piping ini adalah piping drain dari turbo. Di sini turbinnya, ini blowernya. Lubrikatingnya dari sisi atasnya sini, baru melumasi bushing, bukan bearing di dalam ini. Karena dia kecepatannya sangat tinggi, maka dia diperlukan bushing. Baru drain ke oil pan. Ini starting motor. Ini namanya exhaust manifold yang putih ini. Pipa ini berfungsi untuk membuang air apabila muffler kemasukan air saat musim hujan. Selanjutnya di sini adalah oil cooler. Oil coolernya engine untuk mendinginkan oli apabila panasnya berlebihan. Lubang dari water pump. Dari water pump bisa langsung ke oil cooler, bisa juga masuk ke oil coolernya transmisi dulu, baru masuk ke oil cooler. Jadi tergantung speknya dari engine tersebut. Keran ini apabila difungsikan di daerah dingin sebagai heater, inputnya heater. Namun apabila daerah tropis,
maka keran ini tidak difungsikan dengan menutup keran ini. Bisa juga dilakukan untuk drain air. Sensor ini sensor temperatur dari gas buang, diukur saat engine posisi stall. Ini adalah water manifold sepanjangan itu, water manifold. Terus ini itu water temperature sensor. Nih, lubang ini sebagai output dari heater apabila heater tersebut diperlukan. Ini PTO nya, ini flywheel nya, ini lubang untuk lubricating PTO, berasal dari oli transmisi, bukan oli engine. Sekian dulu pengenalan komponen. Tambahan satu lagi, dash indikator. Dash indikator untuk mengetahui kebuntuan dari air cleaner. Apabila air cleaner buntu, maka akan terlihat tandanya di dash indikator ini, seperti ini. Ini barusan saya hisap ini. Untuk merilisnya, untuk melepaskannya adalah dengan menekan sisi atasnya. Apabila ini dash indikator ini sudah terlihat tanda buntunya, maka dilakukan penyemprotan air cleaner dengan tekanan kurang lebih 8 kilo dari sisi dalam air cleaner, bukan sisi luarnya. Selanjutnya kita akan ke komponen dari cylinder head. Ini namanya rocker arm. Rocker arm ada dua, yaitu berfungsi untuk membuka valve melalui crossheadnya. Ini crosshead. Crosshead berfungsi untuk menyamakan, membuka dan menutup valve. Karena ini ada 4 valve, maka harus disamakan saat membuka dan saat menutup. Apabila tidak disamakan, itu akan terjadi valve-nya jumping atau bouncing. Ini crossheadnya. Posisi baut sebelah luar, bukan sebelah dalam sini. Karena apa? Karena apabila sebelah dalam ini, apabila dia longgar sedikit, maka akan nyangkut bushing dari rocker arm. Selanjutnya yang dilakukan pengejasan adalah putar adjustment screw sampai terasa crosshead terangkat naik. Akan terasa terangkat naik. Di saat terasa mulai akan naik tersebut, maka crosshead sudah tepat adjustmentnya, dan kencangkan lock nutnya, selanjutnya di torque. Pengejasan valve dilakukan antara rocker arm dan crosshead. Celahnya ini valve spring. Di dalamnya valve spring ada valve rotator. Itu karena kondisi valve ini kan bisa mutar gini, jadi ada valve rotator namanya. Pelumasan di rocker arm ini melewati
tengah dari sapnya. Ini lubang olinya masuk ke sini, itu lubang oli itu baru masuk ke sini, melumasi contact point antara rocker arm dengan crosshead. Selanjutnya di sisi ini juga dilumasi push rod. Ini push rod dengan rocker arm sendiri. Oli masuk dari baut ini, masuk ke dalamnya sap itu, ada lubang itu, masuk sap sini, baru terbagi ke masing-masing rocker arm. Adjustment dilakukan pada adjusting screw di sini. Indeks sama exhaust itu lebih rapat intake, dikarenakan untuk membukanya biar lebih cepat dan lebih lama. Sisi intake yang terdekat dengan rocker arm itu menunjukkan valve intake. Ini intake-nya, intake manifold, aftercooler, ada aftercoolernya. Ini engine 170. Terus berarti ini rocker valve untuk intake-nya, rocker armnya untuk intake-nya. Oke. Kipas berputar searah jarum jam dilihat dari kipas, berarti putarnya ke sana. Putaran engine ke kanan. Tapi untuk melihat sisi kanan dan sisi kiri engine dilihat dari belakang. Sisi kanan dan ini sisi kiri. Valve dilihat dari depan. Silinder 1, silinder 2 sampai silinder 6. Saya kira cukup dulu, dilanjut.